kenapa pada ritual tawaf dan mencium Hajar Aswad, laki-laki dan perempuan dicampur, di mana hanya menggunakan sehelai pakaian. Ustadz, saya melihat rekaman tawaf di Masjidil Haram. Kenapa ya laki-laki dan perempuan di sama seolah bercampur tanpa pembatas? Padahal biasanya di masjid, saf laki-laki dan perempuan dipisah sangat ketat. Pertanyaan yang sangat bagus. Memang benar, dalam ibadah harian kita dipisah. Namun di area tawaf, mataf, para ulama menyebutnya sebagai pengecualian karena kondisi darurat atau masyaqqah, kesulitan yang luar biasa. Maksudnya kesulitan karena orangnya terlalu banyak. Benar, bayangkan jutaan orang bergerak melingkar secara terus-menerus. Jika kita buat pembatas permanen, justru akan terjadi kemacetan yang membahayakan nyawa. Tapi ada makna filosofisnya juga. Di depan Ka'bah, semua manusia adalah hamba yang setara. Fokusnya hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada lagi pikiran tentang syahwat karena dahsyatnya suasana ibadah di sana. Lalu tentang pakaian laki-laki, Ustadz, kenapa mereka hanya memakai 2 helai kain tanpa jahitan, bahkan bahunya kadang dibuka? Bukankah itu terlalu terbuka untuk tempat umum? Itu namanya pakaian ihram. Laki-laki memakai 2 helai kain putih sebagai simbol persamaan. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat jelata. Semua pakai kain yang sama. Mengenai bahu yang terbuka, disebut ittiba. Itu hanya sunnah bagi laki-laki saat tawaf saja, untuk menunjukkan kekuatan. Setelah itu ditutup kembali. Kalau perempuan bagaimana? Saya lihat mereka tetap pakai baju biasa. Betul, bagi perempuan, ihramnya adalah pakaian yang menutup aurat secara sempurna, namun wajah dan telapak tangan tetap terbuka. Inilah uniknya, laki-laki tidak boleh menutup kepala, perempuan tidak boleh menutup wajah, cadar atau niqab. Allah ingin kita hadir dengan identitas asli kita sebagai manusia. Tapi saya lihat saat mau mencium Hajar Aswad, mereka sampai berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan. Apa itu diperbolehkan? Nah, ini poin penting. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah, sedangkan menjaga kehormatan dan menghindari bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu wajib. Jadi, jika kondisinya sangat padat, kita dilarang memaksakan diri. Cukup melambai dari jauh, isyarat. Jangan sampai demi mengejar yang sunnah, kita malah melakukan yang haram, menyakiti orang atau berdesakan yang tidak pantas. Oh, jadi tetap ada adabnya ya Ustadz, meskipun secara fisik lokasinya tercampur. Tepat sekali. Islam itu indah. Ia memberikan kemudahan dalam kerumunan, namun tetap meminta kita menjaga hati dan pandangan. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak bersentuhan lawan jenis saat tawaf terhadap status ibadahnya. 1. Apakah batal wudunya dan tawafnya? Tawaf syaratnya adalah suci dari hadas, punya wudu. Mengenai bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, para ulama berbeda pendapat. 1. Madhab Syafi'i paling ketat. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudu secara mutlak, baik sengaja maupun tidak, dengan atau tanpa syahwat. Jika wudu batal, maka tawafnya terhenti dan harus wudu lagi. 1. Madhab Hanafi paling longgar. Bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu, kecuali jika terjadi persentuhan yang sangat intim, seperti berciuman atau bermesraan. 3. Madhab Maliki dan Hambali, jalan tengah. Wudu hanya batal jika persentuhan tersebut dilakukan dengan syahwat. Jika tidak sengaja tersenggol di tengah kerumunan, wudunya tetap sah. Catatan penting, karena kondisi di Masjidil Haram yang sangat padat, banyak ulama bahkan dari kalangan Syafi'iyah memberikan fatwa untuk berpindah madhab atau takyid sementara ke madhab Hanafi atau Maliki agar ibadah tidak terus-menerus batal karena tersenggol. 2. Bagaimana jika sampai menimbulkan syahwat? Jika persentuhan tersebut menimbulkan syahwat, situasinya menjadi lebih serius. Status wudu, menurut mayoritas madhab, kecuali Hanafi, jika muncul syahwat saat bersentuhan, maka wudu batal. Jika wudu batal, maka tawaf tersebut menjadi tidak sah dan harus diulangi setelah berwudu kembali. 3. Status ibadah, haji atau umroh. Secara umum, haji atau umrohnya tidak langsung gugur atau batal total, tetapi orang tersebut telah melakukan dosa atau pelanggaran adab di tanah suci. Jika keluar cairan, madhi atau mani, ini membatalkan ihram dalam hal tertentu dan mewajibkan mandi wajib dan membayar denda, dam. 3. Perbedaan dengan sholat. Sholat memiliki aturan yang lebih ketat karena posisinya diam atau statis. Dalam sholat, laki-laki dan perempuan wajib dipisah safnya. Jika dalam sholat di Masjidil Haram tiba-tiba ada perempuan yang sholat di samping laki-laki karena darurat, mayoritas ulama mengatakan sholatnya tetap sah, meskipun makruh, asalkan tidak ada persentuhan yang membatalkan wudu menurut madhab yang diikuti.
Dialog singkat, menjaga hati di tengah kerumunan. Ustadz, kalau sedang tawaf lalu tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis sampai muncul perasaan syahwat, bagaimana status ibadahnya? Ini ujian berat di tanah suci. Pertama, secara hukum, jika kamu mengikuti madhab Syafi'i, persentuhan itu sudah membatalkan wudhu, apalagi dengan syahwat. Kamu harus keluar barisan, wudhu lagi, dan mengulang tawaf dari putaran terakhir yang sah. Tapi kalau saya pakai pendapat yang lebih longgar, Ustadz, meskipun memakai pendapat yang tidak membatalkan wudhu karena tersenggol, namun jika sampai muncul syahwat, mayoritas ulama sepakat, wudhu itu batal. Kamu harus jujur pada diri sendiri. Jika terasa ada kenikmatan atau syahwat yang muncul, lebih baik segera berwudhu kembali demi kehati-hatian. Ihtiyat. Bagaimana cara menghindarinya, Ustadz? Kan sangat padat. Fokuskan mata ke tempat sujud atau ke Ka'bah. Basahi lidah dengan zikir. Jika merasa mulai tidak nyaman dengan posisi kerumunan, menyingkirlah ke area yang agak longgar. Ingat, kita di sana untuk menyembah Allah, bukan untuk menikmati pemandangan manusia. Perbedaan pandangan mazhab, masalah wudhu. Mazhab Syafi'i, Kitab karya Imam Syafi'i, dalam mazhab ini, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram membatalkan wudhu secara mutlak, baik sengaja maupun tidak, dengan atau tanpa syahwat. Apabila kulit laki-laki menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya, maka keduanya batal wudhunya, baik dengan syahwat maupun tidak. Mazhab Maliki, Kitab Al-Mudawanah, wudhu hanya batal jika persentuhan dilakukan dengan ladzah, kenikmatan atau syahwat, atau adanya maksud untuk mencari kenikmatan. Mazhab Hanafi, Kitab Al-Mabsud, karya As-Sarkahi, persentuhan kulit secara umum tidak membatalkan wudhu, kecuali terjadi persentuhan yang sangat intim. Fatwa khusus kondisi darurat di Masjidil Haram. Karena sulitnya menghindari persentuhan di area tawaf, banyak ulama kontemporer merujuk pada kaidah taisir, kemudahan. Kitab Al-Fiqih Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, meskipun secara asal batal, namun dalam kondisi ziham hebat saat tawaf, diperbolehkan mengikuti atau takyid kepada pendapat Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, agar tidak menyulitkan jemaah yang harus bolak-balik berwudu. Namun syaratnya tidak boleh ada unsur kesengajaan atau mencari-cari kesempatan. Dampak jika keluar cairan akibat syahwat. Jika syahwat tersebut memicu keluarnya cairan, referensinya adalah keluar madhi, cairan bening akibat syahwat. Merujuk pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang Ali bin Abi Thalib yang sering keluar madhi. Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Hadis riwayat Bukhari nomor 269. Hukumnya, wudu batal secara ijma atau kesepakatan ulama, dan tawaf harus diulang dari putaran saat wudu itu batal. Keluar mani akibat syahwat yang memuncak. Kitab Al-Mughni, karya Ibnu Qudamah, Mazhab Hanbali. Jika seseorang berciuman atau bermesraan lalu keluar mani, maka hajinya tidak batal, namun ia wajib menyembelih seekor unta, dam, al-badanah, dan wajib mandi janabah. Catatan, jika hanya karena pandangan mata atau pikiran lalu keluar mani, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib dam, namun tetap wajib mandi dan wudu batal. Referensi mengenai sholat dalam kerumunan. Kitab Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwa jika seorang perempuan sholat di depan atau di samping laki-laki karena kondisi masjid yang sangat penuh, seperti di Masjidil Haram, sholatnya tetap sah menurut pendapat yang paling kuat, karena hal tersebut di luar kendali jemaah.